Kita memulai perayaan Natal ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari Allah Tritunggal menyertai perayaan ini. Amin. Shalom, selamat malam. Saya Gode Lava dan saya Ferdinand. Hari ini kami berdua akan menjadi MC pada Perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Depok tahun 2020. Nah, hari ini kita semua akan merayakan perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Depok nih. Yang tentu saja para jemaat di rumah dan kita semua penuh sukacita menyambut hari lahirnya Sang Juru Selamat. Nah, hari ini juga akan banyak banget penampilan dari jemaat-jemaat yang mau menunjukkan talentanya, Del. Ada apa aja sih, Del? Betul banget, Kak. Pertama, kita akan menyaksikan drama, lalu akan ada solo, bahkan ada penampilan dari adik-adik sekolah minggu. Wah, banyak banget ya, Del, yang akan tampil pada hari ini. Dan tentu saja para jemaat di rumah harus penuh sukacita dalam menyambut perayaan Natal hari ini. Pastinya, Kak.
Tapi Kak, ngomong-ngomong dan mengingat-ingat situasi saat ini, saya tuh suka sedih deh. Karena 1 tahun belakangan ini saya nggak bisa bertemu dengan teman-teman saya. Terus saya harus bekerja dari rumah. Bahkan saya nggak bisa datang ke gereja dan mengajar adik-adik sekolah minggu. Rasanya tuh kangen banget pengen situasi yang seperti dulu. Nah, bukan cuma kamu aja, Del. Saya pun juga merasakan hal yang sama. Nggak bisa kerja, nggak bisa kumpul sama teman-teman, dan tentu saja nggak bisa bercengkrama sama keluarga besar, ya, Del. Tapi bukan cuma kita sih, Del, yang berduka ataupun rindu, tapi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia, berduka karena pandemi COVID-19 ini. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak
masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Halo, dari mana nih? Oh, dari kampung. Enggak, ini lagi santai-santai nih, tapi bos lagi panggil. Mungkin ada info apa gitu, tapi gimana? Boleh lah ngobrol bentar. Yop. Mau apa silagat ya dong? Yang mana? Tirong yang mana? Dorce? Wah, endalanku tuh. Kapan? Lah udah, nggak usah tunggu saya taruhan ya. Aku pasang 100 juta. Deal. Biasa. Direktur loh gitu, masa 100 juta. Nggak apa-apa, percaya deh, saya bayar. Kalau kalah aku bayar. Yo, nggak usah lama-lama, deal sekarang ya. Ini bos lagi nungguin saya. Oke, yo, makasih. Salam aku tahu dulu kampung ya. Sampai ketemu. Yo. Pak Petrus. Silakan Pak Petrus. Ya, Pak. Iya. Jangan duduk ya. Gimana kabarnya Pak Petrus? Puji Tuhan, sehat. Meskipun ya kita agak waspada sekarang karena COVID. Gimana Pak? Ya. Ini gini Pak ya, saya sengaja panggil Pak Petrus ke sini karena ada telegram atau telepon dari pusat. Ini yang akan saya sampaikan kepada Pak Petrus. Ya. Bahwa selama corona ini, imbas dari corona, bahwa perusahaan kita mengalami banyak kerugian. Ya, paham Pak. Karena penjualan produk kita tidak laku di pasaran. Mohon maaf Pak. Apa hubungannya dengan saya? Ya, Kenapa saya makanya dipanggil? ini saya mau jelaskan ke Pak Ya, Petrus. Perusahaan kita akan mengadakan atau melakukan pengurangan karyawan. Ya. Dan di dalamnya Pak Petrus salah satu yang dapat PHK. Pak Petrus? Saya maksudnya? Iya Pak. Terus? Ya, sebagai kepala cabang di perusahaan ini, saya dengan sangat terpaksa meminta maaf kepada Pak Petrus kalau Bapak ini kena PHK. Ini suatu keputusan dari pusat. Final? Iya, final. Kita harus bicara apa lagi Pak? Iya. Tapi tolong Bapak ingat, sebelum saya keluar dari ruangan ini, ingat, coba hitung-hitung kontribusi saya selama di perusahaan ini seperti apa. Iya, kita mengerti Pak Petrus. Ada bagaimana itu jasa-jasa Pak Petrus di perusahaan kita ini. Tetapi itulah keputusan dari pusat, tidak bisa dirubah lagi bahwa Pak Petrus harus di PHK. Mudah-mudahan dalam waktu mendatang Pak Petrus bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Oke Pak. Dengan berat hati saya terima Pak. Iya, saya terima. Terima kasih Pak Petrus. Saya terima. Dengan berat hati ya, tolong dicatat dengan berat hati. Terima kasih Pak Saya banyak bicara lagi. Ya, saya keluar dari ruangan ini. Terima kasih Pak Petrus. Setiap duka ada penghiburan, dan setiap penghiburan pasti ada sukacita. Bersukacita atas kelahiran Sang Juru Selamat. Dialah Raja Damai yang lahir di kandang domba Bethlehem. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas
Selamat Natal. Selamat Natal. Loh, kok sepi? Pohon Natalnya mana? Kue Natalnya mana? Apa mereka lupa ya, Dek? Kakak Natal kemana? Where are you, Christmas? Why can't I find you? Why have you gone away? Where is the laughter you used to bring me? Why can't I hear music play? My world is changing, I'm rearranging. Does that mean Christmas change too? Where are you, Christmas? Do you remember the one you used to know? I'm not the same one. See what the time's done. Is that why you have left? Lilinya kasih ayah ya. Natal tahun ini beda ya. Nggak ada kumpulan, nggak ada tamu yang datang. Bahkan ayah sampai kehilangan pekerjaannya. Tapi biar bagaimanapun kita tetap harus bersukacita menyambut kelahirannya. Karena hanya dialah satu-satunya penerang bagi umat manusia. Oh
Pemberitaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan demikian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan hal itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sidang masa raya Natal ayat 23 akan menjadi nats kita yang berbunyi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudaraku, rasa aman adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Dan rasa aman itu akan ada atau terpenuhi ketika kita merasa dilindungi, merasa disertai, merasa ditemani oleh yang punya otoritas. Semakin besar otoritasnya, kita merasa semakin nyaman. Dan karena itu, dalam perjalanan hidup kita akan selalu berusaha bagaimana untuk hidup aman. Tetapi di pihak lain tidak bisa disangkali, selalu ada masalah, hal-hal yang membuat kita merasa tidak aman. Secara khusus 9 bulan belakangan ini, gumul kita sedunia karena pandemi COVID-19. Kita benar-benar terbatasi. Anak-anak kita belajar dari rumah, kita bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, kunjungan-kunjungan atau perjalanan-perjalanan terbatasi. Bahkan ada yang PHK, usaha-usaha yang merugi, bahkan bangkrut. Ada yang sakit, ada yang terinfeksi COVID-19, ada yang kehilangan keluarga yang dikasihi. Bahkan ada keluarga yang meninggal karena pandemi terinfeksi virus COVID dan dimakamkan dengan cara yang sangat berbeda, di mana kita tidak bisa ketemu lagi dan mereka dimakamkan. Ini sungguh-sungguh kondisi yang meresahkan, ini sungguh-sungguh kondisi yang tidak enak dan menimbulkan banyak keprihatinan, menimbulkan keresahan. Bahkan sampai masa raya Natal ini kita masih dalam kondisi terbatasi.
Tetapi juga dalam masa raya Natal ini secara nasional, tema PGI dan Kiwi di mana-mana berkumandang dari desa ke kota bahwa mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan tema ini sangat tepat hadir untuk kondisi seperti ini. Tetapi sebelum itu kita akan melihat bahwa ternyata ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya 735 tahun sebelum Kristus lahir. Ketika itu bangsa Yehuda berada dalam kondisi yang menakutkan, terpuruk, mereka resah, mereka ketakutan, tidak aman. Karena mereka dikalahkan oleh bangsa Aram dan Israel Utara yang berkoalisi pada saat itu di saat Ahaz menjadi raja Yehuda. Dan dalam kondisi yang terpuruk seperti itu, firman Tuhan datang ke tengah-tengah mereka, menyampaikan nubuatan ini. Bahwa dalam ayat 14 Yesaya pasal 7, nubuatan disampaikan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakan dia Immanuel. Ini harapan 700 tahun yang lalu, janji dan memberikan ketenangan karena Allah sendiri melalui nabinya Yesaya menyampaikannya kepada umat. Dan benar bahwa nubuatan dan janji Allah itu tidak pernah gagal. 737 tahun kemudian peristiwa itu terjadi. Kelahiran Yesus, nama Yesus artinya juru selamat, datang ke tengah-tengah dunia yang resah, yang gelisah, yang penuh dengan ketidakamanan. Dan dunia juga yang sedang menanti-nantikan kedatangan Mesias, sang pembebas itu. Lalu bagaimana dengan dunia kita sekarang ini? Kita juga sedang menantikan kedatangan Kristus kembali. Tapi bagaimana sikap kita menantikan Kristus kembali? Ada dua kata penting dalam nats kita pada saat ini, yaitu mereka dan Immanuel. Siapakah mereka? Ada apa dengan mereka? Mereka adalah Yusuf dan Maria. Mereka adalah keturunan Daud. Lalu bagaimana dengan sikap-sikap mereka? Mereka adalah orang yang saleh. Orang yang saleh kalau kita perhatikan Alkitab selalu diperhatikan Tuhan, seperti Ayub. Meskipun mengalami cobaan yang luar biasa, tetapi akhirnya dipulihkan. Mereka itu membuka diri, memberi diri dengan segala risiko berat yang mereka harus tanggung pada saat itu. Dan mengapa mereka berani? Karena mereka merasa terlindungi dan melihat otoritas yang menyertai mereka, yaitu Allah. Luar biasa Maria ini. Ketika kabar sampai kepadanya dalam Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Ada dialog di situ. Bagaimana mungkin aku belum menikah? Dan pastilah dia akan kena ganjaran. Tetapi kemudian dia menerima dan mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepada aku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sudah punya penglihatan ke depan.
bahwa ganjaran itu tidak akan dikenakan pada dirinya, dia tidak akan mati karena dia tahu dirinya bahwa dia tidak bersinah. Dan dia taat kepada Allahnya di dalam merendahkan diri, memberi diri. Dan Yusuf ini figur yang bijaksana. Dia berpikir-pikir apa yang akan dia lakukan. Terjadi pro kontra dalam dirinya, apakah dia harus melarikan diri? Karena dia tahu bahwa dia tidak berbuat sesuatu. Tetapi kemudian dengan rendah hati dia mau menerima karena malaikat Tuhan datang kepadanya. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari kita memposisikan diri pada Yusuf dan Maria. Menjadi pribadi-pribadi sebagai warga kerajaan Allah itu pertama. Kedua, menjadi pribadi yang selalu merendahkan diri di bawah otoritas Allah. Mau melayani, mau mengasihi sesama, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup ini. Lalu kata yang kedua, Immanuel. Im menyertai, Nuh kita, dan El Allah. Artinya Allah menyertai kita. Mungkin kata-kata ini lazim bagi kita. Tetapi ketika kita berada dalam penghayatan yang mendalam, ditemani orang tua saja bagi anak-anak, ditemani pacar bagi seorang gadis umpama dalam sebuah perjalanan, mungkin ada rasa nyaman. Tetapi bagaimana kalau ditemani oleh Allah, disertai oleh Allah? Tentu tidak ada sesuatu yang menakutkan, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi yang ada adalah rasa aman. Lalu pertanyaan, mengapa ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, kita kadang takut dan kehilangan atau bimbang dalam kepercayaan kepada Allah? Padahal Immanuel yang telah dijanjikan itu telah diwujudkan dalam diri Yesus Kristus. Itu nyata, itu pasti. Karena itu saudara-saudaraku, di dalam menjalani kehidupan ini, mari saya dan saudara terus mengingat bahwa Allah yang punya otoritas di atas segala-galanya menyertai kita. Sehingga setiap musibah atau kondisi tidak aman atau sesuatu yang membuat kita resah yang kita alami, kita akan melihat bahwa tidak selamanya itu buruk. Tetapi kita percaya bahwa setiap hal yang terjadi, Tuhan selalu punya rencana yang indah. Dalam perayaan ini kita juga menyaksikan kisah keluarga yang terimbas COVID-19, yang sempat juga resah, bergumul sekeluarga, ayah, ibu bersama dengan anak-anak. Terjadi perubahan drastis dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana kisah selanjutnya keluarga ini? Tentu bagaimana kepercayaan mereka, bagaimana mereka menanggapi kata hati Tuhan, isi hati Tuhan kepada mereka, akan menentukan akhir dari kisah ini. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, satu hal yang pasti bahwa kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, Yesus artinya juru selamat. Dia datang menyelamatkan saya dan saudara, menyelamatkan dunia ini, akan tetap menyertai kita dalam setiap kondisi nyata kehidupan kita. Apapun keadaannya, Dia menyertai saya dan saudara. Haleluya. Amin.
are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, hear the angels' voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, hear the angels' voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Kita satu dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, syukur atas peristiwa Natal yang boleh kami rayakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami untuk menghadapi berbagai peristiwa yang bisa meresahkan kami dalam menjalani hidup ini. Dan kami bersyukur malam hari ini kami diajar untuk dapat melihat bahwa selalu ada hikmah di balik peristiwa-peristiwa yang meresahkan ataupun musibah-musibah yang terjadi. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian perayaan Natal ini. Untuk semua puji-pujian kami bersama-sama. Untuk persekutuan kami meskipun kami dibatasi oleh ruang, bahkan waktu. Tetapi kami yakin kami disatukan dalam Kristus. Terima kasih untuk kesempatan memberikan persembahan Natal pada malam hari ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang bergumul, yang mengalami kerugian, bahkan usaha bangkrut, yang kena PHK, yang kecewa,
berbagai hal yang memprihatinkan yang bisa hadir pada saat ini dan muncul pada saat ini Tuhan. Engkau kiranya menolong kami, mengangkat kami, dan meyakinkan kami bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami adalah Allah yang berkuasa di atas segala kuasa. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, baik itu dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, usia produktif sampai lanjut usia. Dalam segala keberadaan hidup kami Tuhan, Engkau mengenal kami mohon Engkau memperhatikan kami, dan kiranya kami terus melihat kehadiran-Mu dalam segenap kehidupan kami. Kiranya berbagai hal Tuhan, berbagai situasi tidak akan membuat perhatian kami teralih, tetapi kami akan tetap memandang Engkau dan melihat kepadamu sebagai juru selamat kami yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini karena kasih-Mu kepada kami. Sehingga segala masalah dalam hidup ini boleh kami jalani bersama dengan kuasa dan kuat daripadamu saja. Kami mendoakan bangsa negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden bersama dengan semua aparat dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka. Berikan kekuatan, tambahkan hikmat daripadamu, dan Engkau menguasai ya Tuhan dalam tugas tanggung jawab. Gumul kami Tuhan bersama-sama pada saat ini akan pandemi COVID-19. Di belahan dunia manapun, Tuhan, Engkau menyatakan otoritas-Mu, Engkau menyatakan apa mau-Mu Tuhan untuk kehidupan kami bersama-sama. Ajar kami selalu belajar, mengenal, mengetahui apa maksud dan apa isi hati Tuhan untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, bersama dengan berjalannya waktu, perayaan Natal 2020 ini akan usai. Tetapi kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu akan terus memelihara kami, akan terus menyertai kami, dan kiranya pesan-pesan Natal akan terus berkumandang dalam kehidupan kami. Ini syafaat kami Tuhan, untuk kami semua yang boleh melibatkan diri dalam perayaan Natal malam hari ini. Kami ucapkan syukur kepadamu, kasih setia-Mu terus Engkau nyatakan dalam hidup kami bersama-sama. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk perayaan yang boleh kami laksanakan malam hari ini. Amin. Bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Raja-Mu penebus. Hai bumilah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya.
Kondisi aman nih. Kesempatan nih, mau latihan dulu nih. Ya, boleh nih. Ya, mantap. Udah boleh nih. Pak Petrus. Waduh, Bapak. Ya, gimana kabarnya Pak Petrus? Iya, Petrus nih Pak, ya. Iya betul, Petrus. Gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan kabar baik Pak. Wah, waduh luar biasa, Tuhan baik. Kita bisa ketemu di sini ya Pak ya. Pak, izinkan saya mohon maaf waktu itu saya sangat emosi dan ya pasti Bapak tersinggung. Oh, enggak masalah Pak. Kayak gitu. Dan saya melihat Bapak ini ada perubahan yang sangat besar. Bisa menerima pekerjaan apa adanya. Dan mudah-mudahan Tuhan memberkati pekerjaan Bapak ini. Puji Tuhan, saya yakin Pak. Saya sungguh-sungguh mengimani justru lewat cara begini saya bisa ditempa. Bapak ingat dulu kan perangai saya seperti apa waktu masih di perusahaan. Iya. Semua total bro Bapak. Saya merasakan bahwa tidak ada gunanya kesombongan seperti itu. Oke, saya Pak, sungguh-sungguh merasakan Tuhan baik. Mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Laksanakan tugas dengan baik. Terima ya. kasih, hormat. Oke Pak. Selamat Natal Pak. Selamat Natal. Oke, mari Pak. Mari Pak. Pak Petrus, sungguh luar biasa. Wah, lanjut nih dulu. Nah, udah boleh nih. Ada tanda kesukaan besar telah terdengar di padang Efrata. Glory puji Dia yang telah datang dan berkuasa. Kasih Allah akan dunia hingga Ia relakan anaknya yang tunggal supaya genaplah firman Allah bagi dunia.
Ica, Neta, sini nak. Iya, Mama. Bantu Mama bikin kue ya sayang. Iya, terus siapa yang makan? Ih, emangnya kue buat kamu aja. Ingat nggak tahun lalu siapa yang ngabisin kue Mama? Kamu sama Ayah kan? Iya emang tuh Ayah. Ayah pulang. Ayah pulang. Waduh, lagi ngapain nih? Ini Ayah, kita mau bikin kue. Waduh, Ayah senang lihat semua gembira, anak-anak gembira. Ayah bisa bantu sih, tapi Ayah nggak bisa bikin kue-kue ginian. Ayah itu bisanya yang di pokon, apa yang kue-kue kampung lah gitu. Ayah bikin ini aja ya, pohon Natal kalian bikin itu kuenya ya. Tapi sebenarnya Mama sedih loh ya. Kenapa pakai sedih-sedih mah? Ih, Natal kita beda kali ini, nggak ada tamu, terus nggak bisa bersukacita kayak tahun lalu itu loh ya. Jangan gitu loh Ma. Ini di rumah-rumah semua lagi ini lo lupa ya. Ini kan semua jemaat lagi Natalan juga di rumah nih. Kita aja ya ya. Oh iya, hai selamat Natal semua. Selamat Natal semua. Kami lagi ini nih, lagi bikin kue nih, anak-anak lagi senang-senang nih. Natal. Ya meskipun ya dengan cara sangat sederhana, tapi kita semua gembira ya. Betul. Ya mari, ayo jemaat kita nyanyi yuk, nyanyi bareng. Oh iya, kita nyanyi sama-sama ya semua yang ya. Kita ikut nyanyi ya. Iya ya, kita bergembira bersama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Wah Kak Ferdi, tadi kita sudah menyaksikan drama yang ceritanya benar-benar menggambarkan situasi kita saat ini. Bener banget Del, meskipun saat ini kita semua sedang dilanda pandemi, kita boleh yakin dan kita boleh tetap mengucap syukur atas setiap yang terjadi dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Bu Pendeta tadi, bahwa setiap cobaan itu belum tentu buruk. Tetapi kita boleh percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita pasti akan ada hikmahnya. Nah betul banget Kak Ferdi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Penatua Enov Tikupasang. Shalom, selamat malam dan bagi kita semua, kepada yang terhormat dan yang kita kasih semua, Gembala Jemaat Pendeta Kartini R. Pakonglean, STH, kemudian Ketua BPK Pulau Jawa atau yang mewakili, Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok, para pengurus OIG Jemaat Depok, dan seluruh Jemaat Depok masa Raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama mewakili Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok mengucapkan terima kasih kepada panitia HRG, khususnya dalam pelaksanaan
Natal tahun 2020 ini. Karena panitia saya tahu bahwa berusaha untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya walaupun di masa pandemi, dan sebagian kita ada yang onsite dengan batasan-batasan yang sudah diatur baik dari jumlah orang maupun protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan juga saya melihat ada juga diikuti oleh seluruh jemaat melalui online. Dan sebelum kegiatan perayaan Natal ini, panitia juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti bidang diakonia, mengantarkan bingkisan ke keluarga-keluarga, juga pengurus SMGT yang mengunjungi anak-anak sekolah minggu sebagai bagian dari pelayanan untuk dapat ketemu dengan anak-anak dan memberikan bingkisan. Walaupun mungkin dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, tapi kita sangat menghargai, majelis gereja sangat menghargai upaya-upaya ini, bahwa dalam segala keterbatasan kita masih tetap dapat melaksanakan perayaan kelahiran Yesus Kristus di dunia ini di tahun 2020. Sesuai dengan arahan Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Kristen, juga kita diharapkan untuk tetap melaksanakan Natal ini dengan penuh kesederhanaan, dan kita mempererat persekutuan di dalam keluarga. Karena pada masa pandemi inilah kita banyak waktu bersama keluarga, sehingga paling tidak persekutuan di dalam keluarga itu semakin erat. Di dalam pelaksanaan ini tentunya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, baik itu pakai masker atau face shield, kemudian rajin mencuci tangan, jaga jarak 1,5 meter, kemudian berusaha di dalam ruangan yang berventilasi dan lain sebagainya. Kita semua terus mendoakan agar setiap kita dapat melalui tahun yang berat ini dengan penuh sukacita. Dan tentu kita berharap dengan kebesaran hati bahwa kita mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita dan dapat mempererat setiap pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan. Karena perayaan Natal tahun 2020 ini mengandung tema mereka akan menamakannya Immanuel yang dipilih dari Matius pasal 1 ayat 23. Akhirnya majelis gereja mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru tahun 2021. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita selalu. Nama
sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu dengan keyakinan bahwa Allah akan terus menyertai dalam segala kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. There was so deep, Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King. Born is the King of Wah, sungguh pujian yang indah dari adik Sharon nih. Betul banget Kak, kita udah mendengar pujian dari Sharon dan aku pribadi merasa terberkati dengan penampilan Sharon barusan. Dan di sini Kak udah ada Sharon yang bisa kali kita ajak ngobrol-ngobrol ya kali ya Kak. Iya. Oke Sharon, di tengah pandemi seperti ini Sharon tetap menjalankan banyak sekali kegiatan. Nah, kegiatan apa aja sih yang Sharon lakukan? Yang pastinya di tengah pandemi ini aku sekolah secara virtual. Terus aku juga sempat bikin album kompilasi, syuting video klip, dan kedepannya pun masih ada kegiatan untuk syuting video klip. Wah, banyak banget ya Sharon kegiatannya meskipun pandemi ya. Iya Kak. Nah Sharon, mungkin Sharon ada yang mau dibagikan nih, mungkin memberikan motivasi sedikit buat kita semua yang ada di sini, Sharon?
Pertama-tama aku Sharon ingin mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru kepada seluruh jemaat Gereja Toraja Depok. Semoga Natal kali ini kita bisa selalu diberikan kepada Tuhan sukacita dan semangat. Dan walaupun Natal kali ini berbeda dengan Natal tahun sebelumnya, tapi aku harap kita bisa selalu bersyukur dan bersemangat. Oh ya Kak, aku juga ingin mengucapkan untuk adik, kakak, om, tante, oma dan opa, semoga walaupun keadaan seperti ini tidak menghalangi produktivitas kita dan kita bisa selalu bergantung kepada Tuhan. Amin. Amin Kak. Kita juga tetap bersyukur Kak, di tengah pandemi seperti ini kita banyak sekali menjalankan aktivitas dan kegiatan kita. Ya. Nah, berbicara tentang bersyukur, Gereja Toraja Depok khususnya bagian diakonia telah melaksanakan beberapa kegiatan nih. Terutama yaitu membagikan bingkisan kasih kepada warga jemaat, lansia dan warga sekitar dari Gereja Toraja Depok. Nah, kiranya bingkisan tersebut bisa memberkati mereka semua yang ada di luar sana, Del. Amin. Amin, Kak. Nah, Kak, ternyata kita udah ada di penghujung acara. Jadi udah selesai ya, Kak? Udah selesai, Kak. Meskipun virtual tapi tetap seru tentunya sedih. Iya, pastinya, Kak. Kita tetap bersuka cita, kita tetap seru dan semangat, Kak. Tapi ternyata masih ada satu penampilan, yaitu penampilan nyanyian dari Sharon bersama adik-adik sekolah minggu ya, Del ya? Iya, betul banget, Kak. Tarian dari sekolah minggu. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need.
kami segenap panitia dan segenap majelis dan seluruh anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Depok mengucapkan selamat merayakan Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita Gereja Toraja Depok sudah melaksanakan ibadah perayaan Natal. Walaupun Natal di tahun ini tidak seperti dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya COVID-19 atau Corona, tetapi semangat dan makna Natal selalu hadir dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Ibu Pendeta, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta rekan-rekan semua yang sudah berperan mengambil bagian dalam ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini. Juga kami panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis yang sudah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kami untuk melaksanakan perayaan Natal pada tahun ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota Jemaat Gereja Toraja Jemaat Depok dan para donatur. Walaupun kita tahu bahwa tahun ini di mana masa-masa yang sangat sulit, tetapi kita masih ada semangat untuk memberikan persembahan dengan sukacita lewat kepanitiaan ini. Sehingga panitia Natal boleh berjalan dengan baik, boleh melaksanakan Natal tahun ini dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih pula kepada tim kreatif dan produksi Gereja Toraja Jemaat Depok yang sudah bekerja dengan baik, tidak mengenal lelah untuk menampilkan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih kepada tim Satgas Covid Jemaat Depok yang selalu memberikan arahan kepada kami sehingga kami selalu mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan yang sedang berlaku. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan panitia yang sudah bekerja sama dengan baik, solid dan bekerja untuk melaksanakan Natal tahun ini. Saya dan keluarga beserta seluruh panitia mengucapkan selamat hari Natal, selamat menyongsong tahun baru 2021. Napuang maratotong pasakeki atama sakke mairi marudindi solanasang latte kulla lari patolako. Purre semangat, salam sehat.